Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan teori-teori dalam investasi. 1. Teori dividen dan agensi. Teori dividen dan agensi adalah suatu kerangka kerja yang mempertimbangkan konflik keagenan antara pemegang saham dan manajemen dalam keputusan pembagian dividen. Berikut adalah ciri-ciri, tujuan, dan rumus dividen dan agensi. Ciri-ciri teori dividen dan agensi yaitu 1. Konflik keagenan. 2. Pembagian dividen. 3. Optimalisasi dividen. Tujuan dari teori dividen dan agensi yaitu 1. Mengurangi konflik keagenan. Tujuannya ialah meminimalkan konflik keagenan dengan menentukan kebijakan dividen yang menguntungkan pemegang saham. Rumus teori dividen dan agensi. 1. Model agensi. Kelebihan teori dividen dan agensi yaitu 1. Fokus pada konflik keagenan. 2. Optimalisasi kebutuhan dividen. 3. Mengurangi kelebihan dana. Kekurangan teori dividen dan agensi. 1. Asumsi yang tidak selalu terpenuhi. 2. Keterbatasan dalam meramalkan konflik keagenan. 3. Ketidakpastian pasar. 2. Teori efisiensi pasar adalah suatu teori yang mengasumsikan bahwa harga aset keuangan mencerminkan semua informasi yang tersedia secara efisien. Berikut adalah ciri-ciri, tujuan, serta rumus teori efisiensi pasar. Ciri-ciri teori efisiensi pasar: 1. Asas informasi. 2. Efisiensi. 3. Bentuk efisiensi ini ialah bentuk lemah, bentuk setengah kuat, dan bentuk kuat, tergantung pada tipe informasi yang tercermin dalam harga. Tujuan dari efisiensi pasar yaitu 1. Penentuan harga yang adil. Rumus teori efisiensi pasar. Tidak ada rumus tertentu. Teori efisiensi pasar ini tidak memiliki rumus tertentu. Ini adalah konsep yang lebih umum yang mencerminkan gagasan bahwa harga pasar mencerminkan semua informasi yang tersedia. Kelebihan teori efisiensi pasar yaitu efisiensi alokasi, menghindari keuntungan yang mudah, keterbukaan. Kekurangan teori efisiensi pasar: perilaku pasar yang tidak rasional, kelemahan asumsi, krisis keuangan, sifat kontroversial. 3. Teori nilai investasi. Teori nilai investasi yang berfokus pada penentuan nilai intrinsik suatu investasi, mencakup berbagai metode dan prinsip. Berikut ciri-ciri dan tujuannya. Ciri-ciri teori nilai investasi: 1. Analisis fundamental. 2. Orientasi jangka panjang. 3. Penentuan harga wajar. Tujuan teori nilai investasi yaitu penentuan harga wajar. 2. Investasi yang cerdas. Rumus teori nilai investasi: 1. Nilai intrinsik. Nilai intrinsik dapat dihitung dengan berbagai metode seperti discounted cash flow atau price to earnings. Kelebihan teori nilai investasi yaitu 1. Fundamental. 2. Pendekatan jangka panjang. 3. Pemahaman yang lebih baik. Kekurangan teori nilai investasi yaitu 1. Asumsi dan tidak pasti. 2. Kesulitan dalam perhitungan. 3. Tidak selalu akurat. 4. Teori arbitrase pricing. Teori arbitrase pricing yang dikembangkan oleh Stephen Ross adalah suatu pendekatan alternatif untuk menilai harga aset dan portofolio. Ciri-ciri teori arbitrase pricing ialah alternatif CAP. APT adalah alternatif terhadap model evaluasi portofolio capital asset pricing. 2. Tidak bergantung pada beta. 3. Portofolio arbitrase. Tujuan teori arbitrase pricing ialah penentuan harga. Tujuan utamanya menentukan harga yang wajar untuk aset atau portofolio. Rumus teori arbitrase pricing. Rumus umum: RI sama dengan RF BI FI tambah EI. Kelebihan teori arbitrase pricing: 1. Fleksibilitas. 2. Mempertimbangkan faktor makroekonomi.
Kekurangan teori arbitrase pricing, asumsi tambahan, keterbatasan data, kemungkinan overfitting. Teori modern portofolio. Teori modern portofolio yang mencakup model evaluasi portofolio kapital aset pricing adalah suatu kerangka kerja penting dalam manajemen portofolio. Ciri-ciri teori modern portofolio yaitu 1. Asal-usul, 2. Beta, 3. Diversifikasi. Tujuan teori modern portofolio: penentuan harga. Tujuan utama adalah menentukan harga yang wajar untuk aset atau sekuritas dengan mempertimbangkan tingkat risiko sistematis yang terkait dengannya. Rumus teori modern portofolio yaitu model CAM sama dengan rupiah sama dengan RV tambah BP RM kurang RV. Kelebihan teori modern portofolio: sederhana, mengukur risiko sistematis, pengambilan keputusan investasi. Kekurangan teori modern portofolio: asumsi yang sederhana, sensitif terhadap asumsi, tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain. Teori portofolio Markowitz. Teori portofolio Markowitz yang dikembangkan oleh Harry Markowitz merupakan dasar dari teori modern manajemen portofolio. Ciri-ciri teori portofolio Markowitz yaitu 1. Diversifikasi, 2. Pengukuran risiko dan imbal hasil, 3. Efisiensi. Tujuan teori portofolio Markowitz yaitu optimalisasi portofolio. Tujuan utama ialah menciptakan portofolio optimal yang mencapai tingkat risiko terendah untuk tingkat imbal hasil yang diinginkan atau sebaliknya. Kelebihan teori portofolio Markowitz: pendekatan ilmiah, diversifikasi. Kekurangan teori portofolio Markowitz: asumsi klasik, sensitif terhadap data, kompleksitas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.